Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal persiapan pretest PPG untuk mata pelajaran IPA. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan pembahasan soal-soal terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga pada deskripsi video ini sudah kami cantumkan link soal-soal dan modul PPG untuk semua mata pelajaran. Kita lihat soal berikutnya. Disajikan sebuah indikator pencapaian kompetensi dalam RPP IPA berikut. Mengidentifikasi setidaknya dua faktor yang mempengaruhi gejala Archimedes. Materi ajar yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi tersebut adalah A. Gaya apung, B. Tekanan zat cair, C. Udara ada di mana-mana, D. Kenaikan air pada celah sempit, E. Dongkrak hidrolik. Jawabannya adalah A. Gaya apung. Nah, gejala Archimedes dalam IPA ini berkaitan dengan materi fluida, ya, khususnya hukum Archimedes yang berkaitan dengan gaya apung suatu benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair. Materi berikut yang tidak sesuai dengan KD menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut adalah A. Komponen ekosistem, B. Jaring-jaring makanan, C. Bentuk-bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, D. Individu, populasi, komunitas, dan ekosistem, E. Proses fotosintesis pada malam hari. Jawabannya adalah E. Proses fotosintesis pada malam hari. Sudah jelas ya Bapak Ibu, yang bukan materi terkait dengan KD menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya adalah E ya, proses fotosintesis pada malam hari. Nah, KD yang disebutkan di soal itu berkaitan dengan ya A, benar ya, komponen ekosistem, kemudian jaring-jaring makanan, kemudian bentuk-bentuk interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, serta pengertian dari individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Sedangkan materi fotosintesis ini sendiri termasuk ke dalam KD atau materi tentang jaringan tumbuhan. Perhatikan KD menjelaskan berbagai zat aditif dalam bahan makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Materi berikut yang tidak sesuai dengan cakupan KD tersebut adalah A. Zat-zat pengawet pada bahan makanan dan minuman, B. Zat-zat pemanis pada bahan makanan dan minuman, C. Zat-zat pengawet bahan makanan dan minuman, D. Zat-zat adiktif, stimulan, dan halusinasi, E. Hukum bagi pengedar dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Jawabannya adalah E. Hukum bagi pengedar dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Nah, materi ini bukan termasuk dalam cakupan KD yang disebutkan di soal karena di dalam KD tersebut tidak membahas tentang hukuman bagi penyalahgunaan narkotika. Jadi materinya hanya sebatas pengertian, kemudian pembagian atau jenis-jenis dari zat adiktif tersebut, kemudian efek atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan zat-zat tersebut, serta cara untuk menghindari penyalahgunaan narkotika. Dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor,
Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah: A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat bahan, dan merancang prosedur eksperimen. Kemudian Bu Rani mengecek membimbing siswa. C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen. D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. E. Meminta siswa mencari contoh melalui media Google atau sumber lainnya untuk dijadikan rancangan percobaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen. Jadi pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan terkait dengan langkah-langkah dalam kegiatan eksperimen. Jadi intinya prosedur yang tepat dilakukan sebelum melakukan eksperimen adalah dengan melakukan demonstrasi kepada siswa bagaimana cara eksperimen. Sehingga nanti setelah didemonstrasikan, siswa baik secara individu ataupun berkelompok dapat melaksanakan sendiri bagaimana tahapan dalam melakukan eksperimen dengan baik. Suatu pembelajaran memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Siswa dapat menjelaskan hukum kedua Newton. Dan 2. Siswa dapat menerapkan hukum kedua Newton. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, dilakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan kegiatan pendahuluan sebagai berikut. 1. Mengucapkan salam, presensi, dan mengkondisikan kelas untuk belajar. 2. Menginformasikan bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. 3. 4. Memotivasi siswa dengan mendemonstrasikan menarik benda dengan gaya tertentu, benda yang semula diam menjadi bergerak. Kegiatan yang paling tepat untuk 3 adalah A. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. B. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda mendapatkan gaya. C. Menanyakan pengertian gaya aksi dan gaya reaksi. D. Menanyakan keterkaitan gaya dengan percepatan. E. Menjelaskan hukum kedua Newton. Jawaban yang benar adalah A. Menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. Nah, jawaban ini benar karena pada materi ini terkait dengan materi pada minggu yang lalu ya. Jadi pada kegiatan nomor 2 diberikan ya menginformasikan bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Sehingga aktivitas berikutnya bisa dilakukan dengan menanyakan apa gaya itu dan bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya. Karena intinya jika benda tidak mendapatkan gaya, ini berkaitan dengan hukum pertama Newton ya. Kemudian pada materi sebelumnya juga sudah dibahas pengertian tentang gaya. Jadi ini adalah kegiatan yang paling tepat untuk nomor 3. Ya, selanjutnya baru guru melakukan atau memberikan motivasi kepada siswa dengan mendemonstrasikan menarik benda dengan gaya tertentu ya, sehingga siswa dapat memahami apa pengaruh gaya terhadap benda.
Dalam merancang pembelajaran, Bu Rina merumuskan indikator pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan ketelitian menggunakan alat ukur standar dibandingkan dengan alat ukur tak standar yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk apersepsi berikut yang paling sesuai untuk indikator tersebut adalah: A. Menunjukkan hasil pengukuran dengan alat ukur standar dan alat ukur tak standar pada suatu besaran tertentu seperti suhu. B. Mendemonstrasikan cara mengukur suatu besaran tertentu menggunakan alat ukur standar. C. Mendemonstrasikan cara mengukur suatu besaran tertentu menggunakan alat ukur tak standar. D. Meminta siswa melakukan kegiatan pengukuran suatu besaran tertentu. E. Meminta siswa menceritakan pengalamannya dalam mengukur suatu besaran tertentu, kemudian melakukan tanya jawab. Jawaban adalah E. Meminta siswa menceritakan pengalamannya dalam mengukur suatu besaran tertentu, kemudian melakukan tanya jawab. Nah, inilah kegiatan apersepsi yang paling cocok untuk merumuskan indikator pembelajaran ya. Yang di sini disebutkan siswa dapat menjelaskan ketelitian menggunakan alat ukur standar dibandingkan dengan alat ukur yang tak standar. Nah, jadi dari pengalaman siswa ini nanti akan didapatkan berbagai persoalan, terutama dalam penggunaan alat ukur itu, apakah siswa sudah menggunakan alat ukur yang standar atau belum ya. Kemudian tentu dari sana nanti kita sebagai guru dapat membandingkan ya. Nah, di sana akan timbul masalah, baru nanti siswa akan bisa membedakan dengan sendirinya mana alat ukur yang standar dan manakah alat ukur yang tak standar. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar pasir, bintang laut, ubur-ubur, beragam cangkang kerang, dan lain-lain. Selama di lapangan, para siswa juga membawa larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sesampainya di sekolah, diketahui ubur-ubur yang dibawa itu hancur. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi demikian? A. Karena larutan alkohol yang digunakan 40%. B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%. C. Karena ubur-ubur yang dibawa di dalam wadah terkena guncangan. D. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah kaca. E. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah plastik. Jawabannya adalah B. Karena larutan formalinnya digunakan 40%. Jadi kadar larutan formalin yang tinggi itu dapat menyebabkan ubur-ubur yang dibuat sebagai awetan basah dapat hancur. Ya, jadi kesalahannya adalah pada penggunaan larutan formalin. Kegiatan praktikum materi asam, basa, dan garam, siswa menggunakan larutan asam sulfat encer, padahal di laboratorium hanya tersedia larutan asam pekat. Oleh karena itu, siswa harus melakukan aktivitas pengenceran sendiri. Kelalaian yang sering terjadi dalam proses pengenceran adalah mata atau bagian tubuh lainnya terkena asam sulfat yang pekat dan korosif karena percikan asam sulfat pekat. Agar hal ini dapat dihindari, maka prosedur pengenceran yang sebaiknya dilakukan adalah: A. Mengambil sejumlah asam sulfat pekat dengan hati-hati, kemudian disimpan dalam labu pengenceran, kemudian ditambahkan air secara bertahap. B. Mengambil sejumlah air dan dimasukkan secara hati-hati ke dalam labu pengenceran, baru kemudian asam sulfat pekat ditambahkan ke dalamnya dengan perlahan dan hati-hati. C. Mengambil sejumlah asam sulfat dan dimasukkan ke dalam labu pengenceran
kemudian ditumpahkan sejumlah air sesuai volume yang diinginkan dengan cepat. D. Mengambil asam sulfat dan air ke dalam labu pengenceran secara bersamaan agar terjadi pencampuran. E. Melakukan pencampuran asam sulfat dan air menggunakan cepat dan hati-hati. Jawabannya adalah B. Mengambil sejumlah air dan dimasukkan secara hati-hati ke dalam labu pengenceran, baru kemudian asam sulfat pekat ditambahkan ke dalamnya dengan perlahan dan hati-hati. Nah, inilah prosedur untuk melakukan pengenceran yang lebih baik ya, agar tidak terjadi kecelakaan yang bisa menyebabkan kerusakan pada bagian mata atau bagian tubuh akibat percikan yang terjadi ketika larutan asam sulfat ini diencerkan. Penggunaan bahan-bahan volatil dan mudah terbakar seperti ether dalam proses ekstraksi bahan-bahan alam sering menyebabkan terjadinya kebakaran jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah kebakaran tersebut adalah A. Menggunakan pemanas menggunakan sumber listrik dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. B. Menggunakan pemanas bunsen yang dilapisi kasa pengaman sehingga bahan volatil dan mudah terbakar terlindungi oleh kasa. C. Memasang alat ekstraksi dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada bahan volatil yang mudah terbakar yang bocor atau terbang ke udara. D. Mengganti bahan volatil dengan yang tidak mudah terbakar. E. Melakukan kegiatan percobaan di ruang khusus dengan tekanan udara yang rendah. Jawabannya adalah C. Memasang alat ekstraksi dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada bahan volatil yang mudah terbakar, yang bocor atau terbuang ke udara. Jadi ini adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi bahan-bahan atau zat kimia yang sifatnya mudah terbakar. Pada pembelajaran tentang keanekaragaman hayati tumbuhan di SMP, guru menghadapi permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Siswa dapat menyebutkan nama-nama tumbuhan monokotil dan dikotil yang ada di dalam buku yang dibacanya. Namun, jika diberikan tumbuhan lain yang belum dikenalnya, mereka tidak bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk tumbuhan monokotil dan mana yang termasuk dikotil. Jadi, ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil yang diketahui siswa hanya berasal dari informasi yang dihafalnya dari buku. Guru berencana melakukan penelitian tindakan kelas agar siswa memiliki kemampuan eksplorasi sendiri yang membuat siswa mampu membedakan serta menemukan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan pengamatannya. Manakah rumusan masalah yang tepat untuk penelitian tindakan kelas tersebut? A. Apakah penerapan model kooperatif jigsaw dapat meningkatkan kemampuan ilmiah siswa tentang keanekaragaman tumbuhan? B. Apakah penerapan model inquiry dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang tumbuhan monokotil dan dikotil? C. Apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang tumbuhan monokotil dan dikotil? D. Apakah penerapan model kooperatif TGT dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang keanekaragaman tumbuhan? E. Apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan kemampuan ilmiah siswa tentang keanekaragaman tumbuhan? Jawaban yang benar adalah B. Apakah penerapan model inquiry dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang tumbuhan monokotil dan dikotil? Ibu Mina menganalisis hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup. Siswa pada umumnya mudah memahami keragaman makhluk hidup, tetapi kesulitan ketika diminta menganalisis faktor-faktor
yang menjadi penyebab berkurangnya keragaman hayati. Jika Anda menjadi guru biologi, apa yang sebaiknya dilakukan agar siswa tidak hanya memahami konsep keragaman hayati, tetapi dapat menganalisis masalah keragaman hayati minimal di lingkungan sekitarnya? A. Menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. B. Menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning agar siswa melakukan analisis masalah dan mencari solusinya. C. Menerapkan pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab berkurangnya keragaman makhluk hidup. D. Melakukan kegiatan remedial dengan menggunakan strategi pembelajaran konvensional. E. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan produk pemulihan spesies tertentu yang dianggap punah atau menuju kepunahan. Jawabannya adalah C. Menerapkan pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab berkurangnya keragaman makhluk hidup. Materi keragaman hewan dan tumbuhan memiliki cakupan yang lebih luas jika dikaji secara detail, sehingga banyak siswa kesulitan untuk menguasai semua spesies dalam suatu ekosistem. Guru biologi seringkali menyajikan materi keragaman hayati secara deklaratif dan detail. Meskipun demikian, siswa sulit menghubungkan antara satu bagian dengan bagian ekosistem yang terkait satu dengan lainnya. Jika Anda sebagai guru biologi, tindakan berikut yang paling tepat untuk dilakukan agar siswa menjadi lebih mudah mempelajari materi tersebut adalah: A. Menyajikan video keragaman makhluk hidup sehingga siswa lebih tertarik dan mudah belajar. B. Menggunakan peta konsep yang dilengkapi dengan contoh-contoh spesifik sehingga materi keanekaragaman hayati yang luas cakupannya menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. C. Menggunakan peta pikiran atau mind mapping agar hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya menjadi semakin jelas. D. Menggunakan outline materi agar gambaran umum materi tampak jelas. E. Menggunakan ceramah dibantu slide PowerPoint agar siswa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Jawabannya adalah B. Menggunakan peta konsep yang dilengkapi dengan contoh-contoh spesifik sehingga materi keanekaragaman hayati yang luas cakupannya menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, jadi ini salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membuat hubungan keterkaitan antara satu bagian dengan bagian ekosistem satu sama lain. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah pembahasan soal kita tentang materi profesional IPA untuk persiapan pretest PPG tahun 2022. Semoga ini dapat manfaat dan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam menghadapi pretest PPG tahun 2022 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.